Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa sekalian, warga Ingkai khususnya, kami dari Pokes ini dibuat di Kejurnas Ingkai Jakarta Timur di Ciracas hari kedua tanggal 9. Ya, ini kelihatan di belakang udah kelihatan semua pertandingan udah berjalan dari kemarin ke atas, sekarang komite. Nah, di tengah-tengah kita ini kita sudah undang beberapa, tadi provinsi sudah Jawa Timur, sekarang selanjutnya Provinsi Lampung, yang mana beliau ini adalah Senpai Ulul Asri. Beliau adalah juga Ketua Ingkai Provinsi Lampung. Dan juga beliau adalah pengurus pusat Ingkai, adalah koordinator wilayah se-Indonesia. Jadi pas ini, ya kita panggil beliau untuk bagaimana menceritakan kesiapan mengenai kesiapan tim Ingkai Lampung di Kejurnas Ingkai ini. Mungkin Senpai Ulul bisa bicara mengenai kesiapan-kesiapan mengenai Kejurnas Ingkai Lampung. Silakan. Os, terima kasih. Siang. Selamat siang seluruh Indonesia. Dalam rangka mengikuti Kejurnas Ingkai yang dilaksanakan di Ciracas ini, khususnya Ingkai Lampung mempersiapkan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, kita telah melakukan Kejurda Ingkai di bulan Oktober. Kejurda ini menghasilkan para juara-juara yang juga langsung kami buat TC. Pada juara-juara yang juara-juara 1 kita TC-kan, sehingga persiapan kita memang sudah matang untuk diberangkatkan pada Kejurnas Ingkai di Ciracas ini. Demikian. Ya. Kesiapan TC ini kan mulai bulan Oktober. Ada berapa tim yang dipersiapkan di dalam TC dan sehingga ada tim inti yang dibawa kemari? Jadi TC yang kita laksanakan itu TC-nya pertama kita TC terbuka. Kemudian 3 minggu sebelum berangkat kita TC tertutup. Dari 35 atlet kita berangkatkan hanya 20 yang mempunyai kans untuk bertanding pada Kejurnas ini. Ya. Jadi itu 20 orang itu jumlah yang sangat maksimal lah ya, yang dibawa oleh tim Lampung. Terus Lampung ini kan ada beberapa atlet senior dari yang PON, bahkan ada yang pernah SEA Games, senior-senior. Apa ada yang diikutkan nggak di dalam Kejurnas ini? Atlet-atlet senior itu sengaja tidak kita ikutkan pada Kejurnas ini, mengingat kita ingin ada regenerasi Ingkai, bahwa Lampung juga sudah mempersiapkan atlet-atlet yang juga nanti untuk kita persiapkan pada PON, pada SEA Games, pada Asian Games sesuai dengan senior yang Ari dan Suryadi beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk pembinaannya sendiri Lampung itu apakah ada pembinaan terpusat yang dibuat di provinsi atau ada yang dibuat di kabupaten kota? Kalau latihan rutin, setiap kabupaten kota itu Sabtu dan Minggu itu latihan untuk pertandingan. Artinya kita melatih, kita wajibkan seluruh Lampung untuk latihan pertandingan baik itu kata maupun komite. Kemudian di provinsi, yang atlet-atlet yang dari kabupaten kota yang mempunyai kan untuk baik, kita latihkan di dojo Ingkai kita yang ada di Tabek Indah. Kita udah punya dojo tersendiri yang memang dibuat sama Senpai Suryadi dan saya agar Ingkai lebih baik lagi ke depan. Demikian. Jadi dojo yang sekarang di mana? Di Metro ya? Dojo kita yang sekarang di Tabek, di Natar. Oh, tapi itulah yang menjadi pusat latihannya Ingkai provinsi ya? Ke provinsi di situ ya? Oke, jadi kabupaten kota biasanya ada nggak yang datang ke pusat dojo itu kalau misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau ada program khusus yang disiapkan? Ya, jadi sementara ini kita sudah siapkan dojo di Tabek dan ada penginapan. Jadi penginapan juga gratis, itu sudah ber-AC, ya, layaklah untuk atlet. Ya. Jadi Ingkai yang kabupaten kota yang kita undang itu Sabtu dan Minggu mereka latihan di Tabek bersama-sama para pelatih, dan artinya kita sudah siapkan penginapan. Jadi memang kita sudah mencoba
mengikuti jejak daripada PP Inkai yang ada di DKI. Demikian. Oke, baik. Jadi merujuk program dari PP dan dilihat dari provinsi-provinsi yang lain ya. Ya. Sehingga sekarang ada dojo, ada wisma. Ya. Jadi sehingga programnya bisa berkesinambungan. Siap. Sampai Ulul ya. Baik, terus bagaimana target-target ke depan nih Sampai Ulul untuk mempersiapkan karateka-nya ke depan, khususnya yang misalnya ikut di Jurnas ini, target-targetnya Ya. yang disiapkan. Jadi yang pertama target kita adalah bermain baik di Kejurnas ini, dan kita berharap juga ada yang bisa mendapat medali emas. Ya. Namun ada sedikit keluhan kita, atlet kita Ari Saputra yang sekarang ini adalah atlet mantan SEA Games, yang saat ini di pelatnas SEA Games kedua belum terpanggil oleh Forky. Padahal kita sudah mempersiapkan atlet tersebut sejak lama, dan memang kan untuk masuk mestinya di PB Forky itu sudah baik gitu. Nah ini yang membuat kita agak mundur sedikit. Apakah atlet-atlet ini akan lebih bisa maju ke nasional kalau tidak didukung oleh pengurus pusat Inkai? Demikian. Ya, ya. Saya rasa mengenai kita sudah tahu juga bahwa itu ada tim kita Ari dari Lampung sudah kemarin kebetulan para pengurus PB Forky ada di sini dan itu sudah disampaikan. Tapi mudah-mudahan nih pemirsa sekalian bisa mendengar dan PB Forky juga mendengar kembali bahwa atlet Inkai atas nama Ari Saputra itu juara SEA Games di Vietnam, terus di Kamboja kemarin kalau nggak salah dapat perak. Jadi masih dibutuhkan oleh negara untuk dipanggil, apalagi sekarang kan masih 200%, masih bisa digodok di dalam pelatnas. Nanti itu kalaupun sudah diseleksi apapun dan emang misalnya dia lolos ya dia lolos. Kayak gitu, karena memang perlu kompetitor di dalam. Saya rasa itu kita PP Inkai sudah memberikan informasi ke PB Forky, tinggal nanti kita follow up ke Bimpres PB Forky dan di PP Inkai khususnya. Ya, kita berharap juga Menpora Pak Dito juga melihat ini aset nasional. Jadi kita minta Menpora, KONI Pusat, ya, PB Forky, Pak Hadi segera mengambil inisiatif agar atlet yang belum dipanggil ini untuk segera dipanggil, karena ini aset Indonesia, aset negara gitu. Ya, ya. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita buat kita semua supaya ini menjadi perhatian PB Forky untuk segera diaksi atas surat dari pengurus Forky Lampung, Inkai Lampung dan ke Inkai Pusat, dan kita juga Dewan Guru sudah mau follow up. Terima kasih. Terus bagaimana kesan-kesannya ini Sensei Ulul mengajak seluruh karateka Inkai khususnya di Indonesia dan khususnya di Lampung supaya ikut membesarkan Inkai, meramaikan prestasi Inkai se-Indonesia ini dan Inkai semakin mendunia gitu. Silakan mengajak. Jadi saya atas nama Ketua Pemprov Inkai Lampung dan Ketua Korwil Inkai se-Indonesia mengajak seluruh Pemprov agar membesarkan Inkai, ya kan, secara merata menyeluruh seluruh Indonesia sehingga Inkai ini kembali lebih baik lagi. Apalagi sudah ada MOU dengan JTKA yang memang ini sangat menguntungkan bagi Inkai khususnya yang ada di Indonesia, sehingga teknik-teknik pertandingan secara nasional dan internasional dapat kita pelajari dari kerjasama dengan JTKA ini. Jadi harapan kami seluruh Inkai se-Indonesia, mari kita bergerak bersama-sama membesarkan Inkai demi nusa bangsa dan negara Republik Indonesia. Wah, baik, terima kasih sampai Ulul tadi udah mengajak kita semua Inkai, apalagi kita sudah ada JTK dan ini juga nanti mungkin di Lampung disosialisasikan mengenai Ipon Sobu yang kelas khusus yang memang sudah menjadi rohnya Inkai dulu, ya, yang sekarang kita bangkitkan kembali kepada generasi-generasi Inkai ke depan untuk junior supaya mereka juga tahu aturan JTK itu, sehingga kita nanti menjadi tuan rumah 2026 kejuaraan dunia JTK Indonesia sudah siap. Siap. Sekian itu sampai Ulul, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast Inkai Kejurnas Inkai. Terima kasih. Maju terus Inkai Lampung. Demikian, terima kasih Inkai Jaya, prestasi dunia. Inkai Jaya, prestasi dunia. Prestasi dunia. Inkai Jaya, prestasi dunia. Os.